Bandura berpendapat bahwa individu belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan perilaku orang lain yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti perhatian, ingatan, dan motivasi, serta interaksi dinamis antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Teori belajar sosial Bandura muncul sebagai kritik terhadap teori behavioristik yang mengabaikan peran proses kognitif dan lingkungan sosial dalam pembelajaran. Perhatian atau attentional process. Individu harus memperhatikan model dan perilakunya. Jika ada hal yang mengalihkan perhatian, proses belajar akan terhambat. Kedua, retensi atau retention process. Individu harus mampu mengingat perilaku yang telah diamati. Informasi ini disimpan dalam memori untuk ditiru di kemudian hari. Ketiga, reproduksi atau reproduction process. Individu harus mampu menerjemahkan ingatan mental menjadi tindakan fisik yang nyata. Latihan akan meningkatkan keterampilan ini. Motivasi atau motivational process. Individu harus memiliki motivasi untuk meniru perilaku tersebut. Penguatan atau hukuman, baik yang dialami sendiri atau diamati pada orang lain, berperan penting dalam memotivasi. Yang pertama adalah guru sebagai model. Guru menjadi teladan perilaku positif seperti disiplin, jujur, menghargai pendapat siswa, dan tekun belajar. Siswa akan meniru sikap dan cara guru dalam menghadapi masalah belajar. Contohnya, guru memperlihatkan cara memecahkan soal matematika dengan sabar sehingga siswa meniru pola berpikir tersebut. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif dan bermodeling. Siswa belajar dari teman sebaya yang menjadi model belajar efektif. Melalui kerja kelompok atau diskusi, siswa dapat mengamati strategi belajar teman lain. Contohnya, siswa yang cepat memahami materi menjadi model bagi siswa lain dalam kelompok belajar. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu menjelaskan pembelajaran yang kompleks secara realistis, tidak hanya menekankan pada stimulus respon, tapi juga memperhatikan faktor kognitif seperti perhatian, ingatan, dan motivasi. Yang kedua yaitu relevan dengan kehidupan nyata. Banyak perilaku manusia memang dipelajari lewat meniru orang lain, misalnya anak belajar sopan santun dari orang tua atau siswa meniru guru. Yang ketiga yaitu menekankan peran model dan lingkungan sosial. Teori ini memperhatikan pentingnya lingkungan sosial dan figur panutan atau role model dalam pembentukan perilaku. Untuk kekurangan, yang pertama yaitu kurang menekankan faktor biologis atau bawaan. Teori ini berfokus pada lingkungan dan observasi, sehingga kurang memperhitungkan faktor genetik atau perbedaan individu. Yang kedua yaitu sulit mengukur proses kognitif secara objektif. Aspek seperti perhatian dan motivasi sulit diukur secara langsung, sehingga sulit diuji secara eksperimental. Yang ketiga yaitu tidak semua perilaku bisa dipelajari lewat observasi. Beberapa keterampilan atau sikap memerlukan pengalaman langsung dan latihan, bukan sekedar meniru. Kesimpulan utama teori Bandura adalah bahwa orang belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang lain atau modeling, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku, serta melibatkan komponen kognitif seperti perhatian, ingatan, dan motivasi. Teori ini juga menyoroti pentingnya self-efficacy atau keyakinan diri terhadap kemampuan seseorang.